Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi kita pada mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi himpunan, melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu tentang himpunan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada dua hal yang harus kalian capai dalam mata pelajaran operasi himpunan kali ini. Yang pertama adalah dapat menentukan komplement dari suatu himpunan. Lalu yang kedua, mampu melakukan operasi biner pada himpunan. Dua hal ini harus kalian kuasai setelah kalian belajar mengenai operasi himpunan pada kesempatan kali ini. Kita langsung masuk ke materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi himpunan. Ada 7 materi inti yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama yaitu ada irisan atau intersection. Yang kedua ada gabungan atau union. Yang ketiga ada penjumlahan. Yang keempat ada selisih atau difference. Yang kelima ada komplement. Yang keenam ada sifat-sifat operasi himpunan. Dan yang ketujuh ada operasi biner. Materi yang pertama yaitu irisan atau intersection. Nah, irisan atau intersection ini definisinya adalah irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Saya ulangi, irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Atau dengan kata lain, irisan dari himpunan A dan B adalah anggota yang sama yang ada di himpunan A dan B. Oke. Simbol dari A irisan B adalah ini. Simbol irisan itu seperti huruf N. Ya, diingat-ingat. Simbol A irisan B adalah seperti ini simbolnya. Oke, kita lihat contoh. Di sini ada himpunan A, PQ, RS, dan himpunan B, RST. Maka A irisan B adalah RS. Kenapa RS? Karena RS ini merupakan anggota dari himpunan A dan juga anggota dari himpunan B. Kita lihat di sini himpunan A, PQ, RS. Nah, di sini ada kan RS. Dan himpunan B, RST. Nah, di sini juga ada RST. Jadi, A irisan B yaitu anggotanya R dan S. Kita lihat diagram V-nya. Jika kita gambarkan diagram V-nya, maka bentuknya jadi seperti ini. RS ini merupakan anggota dari himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Begitu. Ada dua jenis relasi yang berkenaan dengan operasi irisan. Yang pertama yaitu relasi berpotongan. Definisinya adalah dua buah himpunan disebut memiliki relasi berpotongan jika dan hanya jika irisannya bukan himpunan kosong. Ditulis dalam notasi matematika, A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, himpunan-himpunan yang irisannya tidak kosong disebut dengan himpunan berpotongan atau himpunan beririsan, joint set. Nah, yang kedua ada relasi himpunan. Dua himpunan disebut memiliki relasi lepas jika dan hanya jika irisannya merupakan himpunan kosong. Ditulis dalam notasi matematika,
A irisan B sama dengan himpunan kosong. Pada beberapa sumber ajar sering pula notasinya disajikan dengan garis miring itu 2 kali, yang berarti relasi lepas. Kita masuk ke contoh operasi irisan. Nah, contoh yang pertama, himpunan A diketahui himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 0, 2, 4, 5. Nah, irisannya kita peroleh A irisan B sama dengan 2. Kenapa 2? Karena yang sama-sama anggota A dan anggota B itu adalah 2. Nah, di sini di himpunan A ada 2, di himpunan B ada 2. Jika kita buat diagram V-nya, maka jadi seperti ini. Di sini 2-nya di tengah, beririsan antara himpunan A dan himpunan B. Daerah yang diarsir pada diagram Venn tersebut menyatakan A irisan B. Hubungan antara himpunan A dan B adalah dua himpunan yang saling beririsan atau tidak saling lepas. Contoh yang kedua, kita ketahui himpunan C 1357, himpunan D 02468. Maka kita peroleh C irisan D adalah sama dengan himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada anggota yang sama-sama merupakan himpunan C dan himpunan D. Tidak ada anggota yang anggotanya itu ada di himpunan C dan anggotanya ada di himpunan D, itu tidak ada. Maka relasinya itu adalah C saling lepas D. Kita lihat diagram V-nya, kita gambarkan seperti ini. C itu anggotanya 1, 3, 5, 7. D anggotanya 0, 8, 4, 2, 6. Nah, karena irisannya himpunan kosong, maka tidak ada daerah yang diarsir. Tidak ada elemen himpunan C yang ada di himpunan D. Maka jika C irisan D sama dengan himpunan kosong, disebut bahwa himpunan C saling lepas dengan himpunan D. Contoh yang ketiga, diketahui himpunan E sama dengan 2, 3, 5, 7. Himpunan F sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 8, X adalah bilangan asli. Maka kita ketahui, kita temukan E irisan F adalah 2, 3, 5, 7. Kenapa 2, 3, 5, 7? Karena anggota E 2, 3, 5, 7 dan anggota F itu adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 2, 3, 5, 7 ini berada di himpunan E dan juga berada di himpunan F. Jadi E irisan F sama dengan E. Relasinya E adalah himpunan bagian dari F. Diagram V-nya, jika kita gambar diagram V-nya, maka jadi seperti ini. Nah, karena seluruh anggota himpunan E itu merupakan anggota himpunan F juga, maka disimpulkan bahwa E himpunan bagian F dan E irisan F sama dengan E. Begitu.
Materi selanjutnya yaitu gabungan atau union. Nah, definisi dari gabungan adalah gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan B atau anggota himpunan Kita ulangi. Definisi dari gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Kita dilambangkan dengan, nah ini. Lambangnya itu seperti huruf U. Lambang dari gabungan. Seperti huruf U. Nah, himpunan A gabungan B dibaca A gabungan B. Himpunan ini kita baca adalah A gabungan B. Contohnya, diketahui himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 0, 2, 4, 5. Maka kita peroleh A gabungan B 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa jadi seperti ini? Karena himpunan A digabung dengan himpunan B. Anggota himpunan yang di A ini kita gabungkan dengan anggota himpunan yang di B. Jadi menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dua angka ini kan sama-sama di A dan di B. Ada 2. Nah, ketika kita tulis A gabungan B, kita tidak perlu menuliskan 0, 1, 2, lalu kita tulis lagi 2. 2-nya 2 kali karena di himpunan A ada 2 dan di himpunan B ada 2. Nah, penulisan seperti ini salah. Jadi, anggota 2 ini kita hanya perlu tuliskan 1 kali. Jadi, A gabungan B itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika kita gambarkan diagram V-nya, maka menjadi seperti ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 0, 2, 4, 5. Nah, khusus untuk 2 ini, karena sama-sama ada di himpunan A dan himpunan B, maka berada di tengah-tengah, beririsan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, daerah yang diarsir ini menyatakan A gabungan B. Nah, daerah ini menyatakan A gabungan B. Contoh selanjutnya dari gabungan. Kita ketahui C1357 anggotanya. Lalu himpunan D anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Maka kita peroleh C gabungan D itu adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 8. Nah, kita lihat diagram V-nya. Diagram V-nya jadi seperti ini. Himpunan C anggotanya 1357 dan himpunan D anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Nah, kenapa beda dengan contoh yang pertama? Karena elemen atau anggota dari himpunan C dan himpunan D ini tidak ada yang sama. Kalau tadi kan contoh yang pertama ada anggota 2. Nah, angka 2 itu kan sama-sama berada di himpunan A dan B untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua ini tidak ada anggota yang sama-sama berada di himpunan C ataupun di himpunan D. Jadi, bentuk atau gambar diagram V-nya seperti ini, terpisah atau saling lepas untuk diagram V-nya.
Nah, daerah yang diarsir menyatakan C gabungan D. Karena gabungan itu definisinya adalah, diingat-ingat, adalah gabungan dari anggota A sekaligus anggota B atau C anggota D. Begitu. Yang selanjutnya adalah operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan adalah definisinya himpunan A ditambah himpunan B ditulisnya seperti ini, adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Tetapi, ada tetapinya, bukan anggota A irisan B. Ingat-ingat, diulangi, A ditambah himpunan B, himpunan A ditambah himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B, tetapi bukan anggota A irisan B. Nah, notasi pembentuk himpunan A ditambah B adalah X, demikian sehingga X anggota A, X anggota B, X bukan anggota A irisan B. Ini notasinya. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 0, 2, 4, 5. Kita peroleh A ditambah B, maka 0, 1, 3, 4, 5. Ada yang tahu kenapa? 0, 1, 3, 4, 5. Nah, karena kenapa duanya nggak ikut? Padahal tadi dinyatakan bahwa merupakan anggota A dan merupakan anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, tapi ada lanjutannya, yaitu tetapi bukan anggota A irisan B. Nah, anggota 2 ini merupakan anggota dari himpunan A irisan B, karena A irisan B itu yaitu anggota yang sama-sama berada di A dan di B. Jadi, A ditambah B ini hasilnya 0, 1, 3, 4, 5. Karena 2 ini merupakan anggota dari himpunan A irisan B, yaitu yang sama-sama berada di himpunan A dan di himpunan B. Nah, diagram V-nya jadinya seperti ini. Himpunan A ada 1, 2, 3. Himpunan B ada 0, 2, 4, 5. Nah, dan 2 ini merupakan anggota himpunan A irisan B. Nah, daerah yang diarsir menyatakan A tambah B. Kenapa duanya nggak diarsir, daerah 2 ini? Karena definisi dari A tambah B itu merupakan anggota himpunan yang anggotanya himpunan A dan himpunan B, tetapi bukan anggota A irisan B. Dan 2 ini merupakan anggota A irisan B. Jadi tidak termasuk dalam himpunan A tambah B. Contoh yang selanjutnya yaitu kita ketahui himpunan C anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan D anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Maka kita peroleh C tambah D yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 8. Lalu diagram V-nya seperti ini jadinya. Himpunan C 1, 3, 5, 7. Himpunan D 0, 2, 4, 6, 8. Nah, daerah yang diarsir ini menyatakan C tambah D. Nah, kita ketahui ternyata bahwa operasi penjumlahan dan gabungan
untuk dua himpunan lepas, nah ini kan himpunan lepas, nah bentuknya tidak beririsan atau himpunan lepas. Himpunan lepas, untuk dua himpunan lepas C dan D menghasilkan himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama di sini coba kalian lihat kembali definisi dari contoh dari himpunan bagian. Nah, jika dilihat, maka operasi penjumlahan dan gabungan untuk dua himpunan lepas C dan D ini menghasilkan himpunan yang sama, tidak beririsan. Jadi, anggota dari himpunan C dan D itu gabungan dari anggota himpunan C dan D. Nah, jadi anggota himpunan C tambah D itu sama dengan anggota himpunan C gabungan D. Begitu. Materi selanjutnya kita masuk ke selisih atau difference. Nah, selisih, difference, selisih himpunan A dan B atau A kurangi B. Nah, ini A selisih B adalah himpunan semua anggota A, semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Notasinya yaitu dikurangi. Selisih yaitu dikurangi notasinya. Nah, kayak gini, A kurangi B sama dengan X, demikian sehingga X anggota A, tetapi X bukan anggota B. Nah, agar lebih jelas, kita masuk ke contoh. Di sini kita ketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 0, 2, 4, 5. Maka kita peroleh sesuai dengan definisi yang tadi. A selisih B sama dengan 1, 3. Kenapa 1, 3? Karena hanya 1, 3 lah anggota A yang tidak menjadi anggota B. Kenapa 2 tidak ikut? Karena 2 ini merupakan anggota A, tetapi 2 juga merupakan anggota B. Jadi tidak ikut. Jadi 2 ini bukan anggota dari himpunan A selisih B. Jika kita gambar diagram V-nya, maka jadi seperti ini. Himpunan A ada 1, 2, 3. Lalu himpunan B ada 0, 2, 4, 5. Nah, daerah yang diarsir ini menyatakan A selisih B. Nah, 2 ini kenapa nggak ikut padahal merupakan anggota A? Karena 2 juga merupakan anggota B. Jadi 2 ini tidak ikut. Jadi yang merupakan A selisih B yaitu yang ini. 1 dan 3. Lalu yang selanjutnya ada komplement. Nah, definisinya adalah komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Nah, lanjut dulu. Komplement dari himpunan A dilambangkan dengan A. Nah, dilambangkan dengan ini. Komplement himpunan A, lambangnya ini kita baca A aksen. Nah, komplement dari himpunan A dilambangkan dengan ini. Kita bacanya A aksen. Dan notasi pembentuk himpunannya kita tulis A aksen sama dengan X, demikian sehingga X anggota S dan X bukan anggota A. Contoh, agar lebih jelas. Kita ketahui A anggotanya 2, 4, 5.
S anggotanya, himpunan S ya, ini S itu himpunan S ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita peroleh A aksennya yaitu merupakan anggota himpunan S yang bukan himpunan A. Jadi 1, 3, 6, 7, 8. Kenapa? Karena 2, 4, 5-nya itu termasuk anggota A. Jadi A aksennya yaitu anggota S yang bukan anggota A. Nah, jadi kita peroleh 1, 3, 6, 7, 8. Untuk diagram V-nya, jika kita gambar diagram V-nya, maka bentuknya seperti ini. Nah, himpunan A ini ada 2, 4, 5. Lalu himpunan semesta, himpunan S-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, daerah yang diarsir ini, yang warna ungu ini, merupakan himpunan A aksen. Menyatakan A aksen. Begitu. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama, kita ada sifat komutatif. Komutatif ini ya. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan. Maka berlaku yang pertama, A gabungan B sama dengan B gabungan A. Lalu yang kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, untuk diagram V-nya kita perhatikan seperti ini. Misal ini ya, ada himpunan A, anggotanya 0, 2, 6. Lalu himpunan B ada 1, 2, 5. Nah, kita akan mencoba membuktikan pernyataan dari nomor 1 dan nomor 2 ini, yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A, yang nomor 2 A irisan B sama dengan B irisan A. Kita akan membuktikan keduanya. Nah, dengan kita perhatikan diagram V ini, kita peroleh A itu anggotanya 026. Lalu B anggotanya 125. Nah, A gabungan B kita peroleh 0, 1, 2, 5, 6. Lalu B gabungan A kita peroleh juga 0, 1, 2, 5, 6. Lalu yang A irisan B kita peroleh 2. Dan B irisan A kita peroleh juga 2. Maka ternyata A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Karena anggotanya sama, yaitu yang ini. Nah, lalu yang kedua, pernyataan kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Kenapa? Karena sama-sama merupakan anggotanya 2. Nah, jadi pernyataan ini terbukti ya. Yang pertama, A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Ternyata terbukti. Begitu. Lalu sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, kita lihat untuk sembarang himpunan PQR berlaku. Yang pertama, dalam kurung P gabungan Q gabungan R sama dengan P gabungan dalam kurung Q gabungan R. Yang kedua, P irisan Q dalam kurung di irisan lagi R sama dengan P irisan dalam kurung Q irisan R. Kita akan buktikan keduanya. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah,
Kita perhatikan diagram Venn ini ada himpunan P, himpunan Q, dan himpunan R. Kita peroleh himpunan P ini anggotanya A, B, E, F, H. Yang Q anggotanya F, G, H, I. Lalu yang R anggotanya C, D, E, F, G, H. Nah, maka kita cari yang P gabungan Q dulu. Nah, untuk P gabungan Q kita peroleh yaitu A, B, E, F, G, H, dan C. Nah, lalu yang kita cari juga yang Q gabungan R. Nah, Q gabungan R kita peroleh sama dengan C, anggotanya C, D, E, F, G, H, C. Nah, maka kita bisa lanjut ke yang P gabungan Q digabungkan lagi dengan R. Karena yang P gabungan Q udah ketahui yaitu ini, maka kita gabungkan lagi dengan R. Maka hasilnya adalah anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, C. Dan P gabungan dalam kurung Q gabungan R, hasilnya kan dalam kurung dulu yang dikerjakan. Nah, Q gabungan R ini kan kita udah ketahui Q gabungan R, yaitu ini. Nah, kita gabungkan lagi dengan yang P, maka hasilnya sama saja dengan yang tadi, yaitu A, B, C, D, E, F, H, C. Lalu kita lihat yang ini, P irisan Q. P irisan Q diirisan lagi dengan R, yaitu hasilnya E. Nah, dan P irisan Q irisan R juga hasilnya E. Maka ternyata kita dapat peroleh P gabungan Q gabungan R sama dengan P gabungan Q gabungan R. Dan P irisan Q irisan R sama dengan P irisan Q irisan R. Nah, jadi terbukti bahwa sifat asosiatif ini berlaku untuk himpunan. Lalu yang selanjutnya adalah sifat distributif. Perhatikan untuk sembarang himpunan Q, P, Q, R berlaku yang pertama, P gabungan Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan P irisan R. Yang kedua, P irisan Q gabungan R sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R. Nah, untuk membuktikan dari dua poin ini, perhatikan diagram Venn berikut. Nah, kita peroleh yaitu yang pertama, P gabungan Q irisan R. Kita lakukan operasi yang ini dulu, Q irisan R dulu. Nah, setelah itu kita lakukan gabungan dengan P. Maka kita peroleh anggotanya A, B, E, F, H, E, F, G, H. Nah, lalu kita bisa lanjut ke yang selanjutnya yaitu P gabungan Q diiriskan dengan P gabungan R. Maka hasilnya A, B, E, F, G, H. Yaitu sama dengan yang ini. Lalu yang selanjutnya P irisan Q gabungan R, yaitu hasilnya E, F, H. Dan
Yang selanjutnya, P irisan Q digabungkan dengan P irisan R, yaitu kita ketemu anggotanya EFH. Maka kita peroleh yaitu P gabungan Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan P gabungan R. Nah, karena anggotanya sama. Yang pertama P gabungan Q irisan R, yaitu A, B, E, F, H, G. Lalu yang kedua P gabungan Q irisan P gabungan R, anggotanya juga sama, yaitu A, B, E, F, G, H. Lalu untuk poin yang kedua, kita lihat P irisan Q gabungan R, yaitu E, F, H. Sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R, yaitu anggotanya juga sama, EFA. Jadi, kedua poin ini berlaku karena sama anggotanya. Begitu. Materi yang terakhir yaitu operasi biner pada masalah kontekstual. Nah, operasi kita masuk ke operasi biner, yaitu kita pahami dulu definisinya. Operasi biner adalah perhitungan yang menggabungkan dua elemen pada himpunan sehingga menghasilkan unsur-unsur lain. Nah, agar lebih jelas, kita masuk ke contoh. Nah, di sini dalam suatu kelas terdapat 20 siswa yang gemar pelajaran matematika. 15 siswa gemar pelajaran IPA. Lalu 5 siswa gemar keduanya dan 3 siswa tidak gemar matematika maupun IPA, tidak gemar. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh siswa pada kelas tersebut? Nah, kita jawab. Kita cari dulu, kita ketahui dulu poin-poinnya. Apa yang telah kita ketahui? Yang pertama, yaitu gemar matematika. Ada berapa? 20 siswa. Lalu gemar IPA ada 15 siswa. Dan gemar keduanya ada 5 siswa. Lalu tidak ada gemar dan tidak gemar keduanya, itu 3 siswa. Nah, maka kita lihat diagram V-nya terlebih dahulu. Di sini matematika. Matematika itu kenapa menjadi 15? Karena untuk yang gemar keduanya ini kan ada 5 siswa. Nah, jadi 5 ini secara tidak langsung ini merupakan berpotongan, yaitu sama-sama menyukai IPA juga. Nah, jadi sebelum kita jumlahkan seluruhnya, maka untuk yang matematika siswanya dikurangi dulu. Jadi dari 20 siswa kita kurangi 5 menjadi 15. Dan 15 ini adalah yang benar-benar hanya menyukai matematika. Lalu berlaku juga untuk yang pelajaran IPA. Pelajaran IPA kita ketahui ada 15 pelajarannya. Ada 15 orang yang suka. Nah, karena 5 siswa itu gemar keduanya, maka 15 dikurangi 5. Hasilnya 10. Nah, 10 ini yang hanya benar-benar suka IPA. Nah, jadi kita peroleh yang gemar matematika 15, gemar keduanya 5, dan gemar IPA 10. Maka jumlah seluruh siswa itu adalah 15 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 33. Jadi jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah 33 siswa. Nah, seperti itu. Kesimpulannya adalah yang pertama, irisan. Irisan ini bentuknya seperti ini. Dibacanya A irisan B, dan notasi pembentuknya
X demikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Lalu diagram V-nya bentuknya seperti ini. Diingat-ingat. Untuk irisan, ini irisan ya, diagram Venn irisan. Yang kedua, gabungan. Gabungan itu notasinya seperti ini. Bentuknya seperti ini, seperti huruf U. Kalau tadi irisan itu kayak huruf N, kalau ini seperti huruf U. Dibaca A gabung B. Dan notasi bentuknya yaitu X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Atau ya, untuk gabungan itu, kalau tadi irisan itu dan, kalau gabungan atau. Lalu diagram V-nya itu seperti ini. Diingat-ingat. Untuk gabungan. Diagram V-nya seperti ini. Banyak anggota dari gabungan dua himpunan, yaitu seperti ini. Anggota A gabungan B sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurangi banyak anggota A irisan B. Lalu yang selanjutnya ada penjumlahan. Penjumlahan notasinya seperti ini. Bentuknya dijumlahkan. Notasinya X demikian sehingga X anggota A, X anggota B, tapi X bukan anggota A irisan B. Diagram V-nya seperti ini. Yaitu X anggota A, X anggota B, tapi X bukan anggota A irisan B. Nah, yang diarsir ini yang ini dan ini. Yang selanjutnya ada selisih. Selisih bentuknya A kurangi B. A dibacanya A selisih B. Notasinya X sedemikian sehingga X anggota A, X bukan anggota B. Diagram V-nya seperti ini. X anggota A ini tapi bukan anggota B. Nah, seperti itu. Yang diarsir yang sebelah sini. Lalu ada komplement. Komplement itu bentuknya A tanda petik, dibacanya A aksen. A aksen ya. Lalu notasi pembentuknya X anggota S, X bukan anggota A. Ini kurang lengkap yaitu X sedemikian sehingga X anggota S, X bukan anggota A. Lalu diagram V-nya seperti ini. Yaitu di mana X anggota S tetapi X bukan anggota A. Nah, yang diarsir ini semuanya adalah A aksen. Begitu. Lalu ada operasi biner. Operasi biner adalah perhitungan yang menggabungkan dua elemen pada himpunan sehingga menghasilkan unsur-unsur lain. Lalu ada sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada komutatif, yaitu ada 2 poin seperti ini, A irisan B sama dengan B irisan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, atau yang kedua A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Lalu yang ketiga sifat distributif, yaitu A gabungan B irisan C dalam kurung sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C. Lalu yang kedua A
gabungan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A gabungan B diiriskan, dioperasi irisan dengan dalam kurung A gabungan C. Nah, seperti itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan atau ada penjelasan dari Bapak yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan di grup atau kalian bisa langsung tanyakan ke Bu Susi ya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas. Nah, jangan lupa untuk kuisnya kalian kerjakan dengan baik dan benar. Untuk materinya kalian baca lagi sebelum kalian lihat video pembelajaran ini, dan untuk latihan soalnya dan pembahasannya kalian pahami terlebih dahulu. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.